Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita bagaimana cara kita dengan berjudul bagaimana dengan berjudul maafkan saya Afan jika ada tersendat-sendat atau bertele-tele. Saya akan melanjutkan, yaitu anak-anak belajar di lingkungan mereka. Bagaimana sih cara anak-anak untuk belajar dengan belajar di lingkungan mereka? Ada cara-cara untuk anak-anak selalu belajar di lingkungan mereka, di lingkungan baik itu sekolah maupun di masyarakat. Jika di lingkungan sekitar anak Anda membuat Anda sendiri, maksudnya kita sebagai orang tua, membuat sebagai orang tua dan anggota keluarga lainnya, teman-teman bermain, orang-orang yakiman, teman-teman sekelas, serta guru bermakan, bermain, televisi, buku, majalah-majalah, musik, dan seterusnya. Artinya yang saya sebutkan ini adalah unsur-unsur di dalam mengurus anak-anak atau dalam mempelajari anak-anak, sehingga anak-anak itu belajar dengan sendirinya. Tidak boleh menggunakan amarah. Kita boleh amarah, tapi tidak boleh menggunakan amarah sekali, dan tidak boleh, jika kita menghukum, tidak boleh mempermalukan martabat anak dan menurunkan harga diri anak tersebut. Yang saya sebutkan adalah unsur-unsur lingkungan anak yang mengitarinya. Artinya kenapa? Belajar dari seorang itu artinya meniru orang tua. Jika anak-anak melihat orang tuanya bermain musik, sedangkan anak-anak mengikuti kajian atau pergi menonton TV, dia akan mengikutinya. Apabila seseorang anak, kita contohkan, apabila seseorang anak menyentuh makanan yang panas, ia mengetahui bahwa makanan panas itu menyakiti jarinya. Artinya anak-anak tersebut belajar tentang makanan panas melalui pengalaman, bukan karena mencontoh. Artinya anak-anak yang kita makan panas, anak itu mau mengentunga, tetapi anak kita itu tahu bahwa itu tidak boleh karena itu akan menyakiti jarinya, sehingga anak-anak itu belajar dari kita udah 12 tahun atau berapa tahun, maka dia akan belajar, atau kita akan teringat pengalaman waktu kecil lah, sehingga disebut pengalaman karena dia tidak mencontoh, tapi bukan mencontoh. Anak tersebut belajar terus melalui pengalaman dia tentang makanan panas tersebut. Anak yang semakin rupa, jika anak-anak berperilaku dengan cocok dengan mereka, maka lingkungan itu memberi imbalan. Bila anak bermain dengan mereka, maka anak akan bermain dengan mereka. Artinya, jika kita memberi imbalan, jika anak itu cocok, jika anak itu baik perilakunya kepada orang tua, maka sebagai kita orang tua, kita harus memberi imbalan. Baik itu imbalan terserah, boleh mainan, boleh boneka, boleh Al-Quran, boleh buku-buku, boleh sepak bola, dan lain-lain. Apabila jika dia ikon jelek, itu tidak boleh kita gunakan. Kita boleh memberi imbalan, tapi melihat dulu bagaimana perilaku anak nakal itu, bagaimana kenakalannya, sehingga lingkungan itu dapat berguna untuk dipelajari atau oleh si anak tersebut. Jika dia mau minta anggota sebuah geng, maka kita harus memberinya, tapi kita harus melihat dulu, mengontrol anak tersebut, sehingga anak tersebut dalam geng atau dalam perkawanannya bisa kita kontrol, sehingga tidak terjerumus penyimpangan perilaku. Dan jika lingkungan bisa membentuk tingkah laku, dan apabila lingkungan itu bila anak itu yang saya sebutkan tadi, dan apabila ini terjadi maka imbalannya itu membuat sebuah geng atau anak-anak tersebut akan bergabung bentuk temannya sendiri, pengompokan atau kumpulan teman-temannya sendiri, sehingga anak-anak itu kita harus lihat juga, kita pantau supaya anak-anak tersebut tidak terjerumus lebih bahaya lagi.
Jika lingkungan tersebut membentuk tingkah perilaku pengetahuan anak, maka orang tua kita ini harus menghargai pendidikan mereka. Jika kita tidak menghargai, maka anak-anak tersebut malas akan marah-marah pada kita dan marah kepada kita dan melawan kita. Menghargai pendidikan anak tersebut. Jika anak tersebut nilai bagus dan sukses, jika tidak, kita juga hargai. Tidak boleh menurunkan harga diri yang dapat agar dan mentabik diri anak-anak tersebut. Keluarga menolak kerja beregu menjadi mereka anak yang suka bekerja sama dan suka bekerja keras. Tinggal keluarga yang suka bekerja sama, maka anak-anak tersebut akan contoh dari keduanya atau akan belajar di pengalaman tersebut dan akan membantu dan suka bekerja sama dan bekerja keras. Jika mampu kesalahan, mereka anak-anak bermain bersama-sama dengan manisnya. Nantinya jika kita selaras atau baik, maka anak-anak tersebut bisa bermain dengan muka ceria. Tidak boleh muka sedih. Jika muka sedih, kita senang ke anak tersebut sehingga kita bisa membentuk anak yang bagus dan anak-anak yang baik. Sekian dulu dari pembahasan. Assalamualaikum.